Jadi untuk kasus dengan SS, alhamdulillah apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Kepolisian Republik Indonesia, terutama Bapak Listio. Ini sigap banget. Sigap banget, bahkan diminta untuk segera menyelesaikan laporan. Tetapi berhubung masih banyak pasal yang belum kita sertakan, jadi mungkin nanti laporannya menyusul di minggu ini. Tapi yang jelas kita semua melihat kinerja dari kepolisian luar biasa, sigap. Akan ada tambahan, akan ada beberapa pasal tambahan. Jadi kan kemarin hanya satu ya. Nanti ini mungkin sekitar 5 atau 6 pasal tambahan. Apa sih pasalnya kalau untuk 335 apa ya kalau nggak salah ya, pasal KUHP ya, tentang persekusi ya mungkin ya itu ya pada saat. Tapi nanti akan banyak pasal tambahan, antara lain mungkin pencemaran nama baik, terus pasal tentang pelecehan seksual, itu semua akan masuk nanti. Karena banyak di situ kata-kata yang ujungnya sebenarnya adalah fitnah belaka. Jadi ini juga pelajaran untuk masyarakat, jadi hati-hati. Pada saat kita melempar suatu pernyataan ke seseorang, itu harus disertai dengan bukti yang akurat. Ya, jadi hati-hati karena kita sebagai masyarakat juga dilindungi nih, gitu. Dengan pencemaran nama baik, apalagi itu dilihat oleh jutaan masyarakat. Sementara keputusan pengadilan pun tidak ada seperti yang mereka tuduhkan selama ini. Tapi yang jelas untuk kasus yang dilakukan anak buah dari SS nih, yang persekusi, yang penghinaan, pembulian, itu tetap akan berlanjut, tidak ada kata perdamaian. Ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah jadi review sehingga ini menjadi mata pencarian. Padahal kan standarisasinya harus ada ya, labnya bagaimana, standarnya bagaimana, dan keahliannya bagaimana, itu kan ada prosedurnya BPOM. Itulah negara telah menunjuk BPOM itu untuk masalah obat-obatan dan segalanya, termasuk skincare, salah satunya skincare. Tapi obat-obatan dan semuanya itu harus seluruhnya melalui BPOM. Tambah lagi sekarang halal ya, halal nanti Oktober 2025 ini. Klien saya ini Ibu Sela Sauki ini dengan suaminya itu membuat produk skincare ini adalah korban dari yang mengaku doktif ini, ya. Tentunya kalian tahu siapa sih doktif ini. Dia siapa? Emang dia punya izin dari pemerintah bahwa dia boleh mereview. Kalau dia mengetahui itu adanya kejahatan, dia bisa lapor ke BPOM. Ya. BPOM adalah satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dan berkewajiban mengatur tentang pengobatan dan salah satunya skincare. Sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi. Untuk Richard, prosesnya tetap berlanjut. Untuk pemeriksaan dari doktif itu semua sudah selesai. Saksi-saksi dari doktif juga semua sudah selesai. Jadi nanti untuk Pak Listio, Bapak Kapolri, untuk kasus Dr. Richard, mohon juga untuk dikawal ya Bapak ya, karena ini juga menjadi atensi nasional dan internasional. Mengingat beliau juga public figure yang saat ini
prosesnya sedang berjalan di Polda Metro. Jadi kerugiannya itu sebenarnya yang ada di masyarakat itu sudah mencapai ratusan miliar kalau dihitung ya, dengan produk-produk yang sekarang dokter sudah laporkan di Polda Metro. Jadi apapun yang beliau lakukan di masyarakat, apapun saat ini lagi heboh juga kan tentang rumor itu, tetap proses hukum harus berjalan. Itu. Kita lihat, kita kawal ya guys ya, masyarakat Indonesia silakan mengawal karena nanti semua akan kita buktikan di ranah pengadilan. Dari pihak sekarang tinggal pemeriksaan dari pihak Richard gitu. Pemeriksaan dari pihak Richard karena bukti-bukti semua sudah ada di kepolisian.